Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat optimis pembangunan fisik proyek Jalan Bypass Bandara Zainuddin Abdul Majid Bizam atau Bandara Internasional Lombok menuju kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika bisa selesai sesuai target bulan Agustus 2021. Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Sahdan NP mengatakan proses pengerjaan jalan bypass yang hingga saat ini masih berjalan. Kita optimis Agustus sudah tuntas pengerjaannya, apalagi ketiga paket sudah kontrak semua sekarang ini. Bahkan, rata-rata progres pengerjaan fisiknya untuk paket 1 dan paket 2 sudah mencapai 4% lebih, ungkapnya. Sahdan memastikan bahwa tidak ada berubah terkait pembangunan bypass ini. Dari sisi typical design overpass panjang jalan 17,4 km yang terdiri dari 4 lajur dengan lebar 50 meter dengan 2 jalur cepat dan 2 jalur lambat yang tidak ada yang berubah masih sesuai rencana awal, tegasnya. Untuk mengejar target pembangunannya ini, pelaksanaannya tetap dibagi menjadi 3 paket. Paket 1 sepanjang 4,3 km, paket 2 sepanjang 9,7 km, dan paket 3 sepanjang 3,36 km. Untuk anggaran dari APBN untuk paket 1 sebesar 238,569 miliar lebih, paket 2 sebesar 394,815 miliar, dan paket 3 sebesar 180,555 miliar lebih. Sedangkan untuk paket pengawasan teknik ini dialokasikan anggaran dengan pagu sebesar 9,376 miliar lebih. Jadi tidak ada masalah sekarang, sudah terkontrak semua, ujar beliau. Disampaikan juga bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Mandalika untuk mendukung rencana perhelatan balap motor internasional MotoGP dirancang secara terpadu, baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku, dan air bersih. Begitu juga dengan pengelolaan sampah dan perbaikan hunian. Untuk air bersih, insya Allah tahun 2021 akan mulai dibangun dan tanamnya atau lokasinya sudah ada, katanya. Untuk mengatasi banjir di kawasan Mandalika, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 membangun pengendali banjir sepanjang 5 km. Sementara itu, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat menata kawasan wisata di sekitar kota. Lalu ada pembangunan TPA di Pengengat. Di tahun ini juga dimulainya program Sarana Hunian Pariwisata atau Sarhunta yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana pemerintah memberikan stimulan rumah agar rumah masyarakat selain dapat berfungsi sebagai hunian yang layak, juga bisa dimanfaatkan sebagai homestay, katanya.
Meski ada pandemi COVID-19 ini, pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan. Tidak ada pelaksanaan infrastruktur strategis yang ditunda. Hanya pelaksanaannya dilakukan dengan skema relaksasi program dengan melakukan paket-paket multi-years. Dukungan pembangunan infrastruktur ke PU-an untuk membantu penanganan masalah dampak dari wabah COVID-19 di lapangan yang dilakukan melalui program padat karya untuk item pekerjaan tertentu pungkasnya.